Babul mas'i 'alan nasyati wal imamati. Ini adalah bab akan menerangkan mengusap ubun-ubun kepala di waktu wudu, ditambah dengan mengusap sorban yang di kepala. Wa haddatsani Muhammad bin Abdullah ibni Bagizirin haddatsana Yazid yani ibn Zurai'in قال حدثنا حميد الطويل وقال حدثنا بكر بن عبد الله المزني عن عروة بن المغيرة بن شعبة عن أبيه, dari ayah Urwah yaitu Mughirah berkata, takhallafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam takhallaftu ma'ahu. Rasulullah pernah ketinggalan, saya juga ketinggalan bersama Rasulullah, ketinggalan tidak berjamaah ya. Falamma qada hajatahu qala ama'aka ma'un fa'ataituhu bimadhharatin faghasala kaffaihi wa wajahu thumma dhahaba yahsiru dhira'aihi fadaqa kumul jubbah fa akhraja yadahu min tahatil jubbah. Setelah Rasulullah menyelesaikan hajatnya, artinya sudah buang air, Rasulullah berkata, apakah kamu bawa air? Bersamamu ada air. Lalu saya datang ke Rasulullah dengan membawa bak air. Kemudian Rasulullah mencuci kedua telapak tangannya dan wajahnya. Kemudian Rasulullah mulai melepaskan baju lengan bajunya. Ternyata lengan bajunya itu sempit, ketat. Kemudian Rasulullah keluarkan tangan beliau min tahtil jubah, dari bawah jubah. Walaqal jubata ala mangkibaihi, kemudian jubah beliau lemparkan di atas dua pundak beliau. Wa ghusala dziraihi, kemudian Rasulullah membasuh kedua tangannya. Wa masaha binasyatihi wa 'alal imamati, dan Rasulullah mengusap ubun-ubun Rasulullah dan sorban yang melekat di kepala Rasulullah. Wa ala khuffaihi, dan Rasulullah mengusap kedua mujahnya, sepatu kunonya. Summa raqibatu. Kemudian Rasulullah naik kudanya, dan juga saya juga naik kuda. Fantahaina ila qaumi wa qad qamu fi sholati salli bihim Abdurrahman ibnu Aufin. Kemudian kami berdua datang pada kaum para sahabat, sedangkan mereka sudah berdiri melaksanakan sholat. Yang menjadi imam sholat bersama mereka adalah sahabat Abdurrahman bin Auf. Wa qad raka'a bihim raka'atan, dan setelah di sana Rasulullah sampai, sedangkan Abdurrahman bin Auf sudah dapat sholat satu rakaat. Falamma ahsa bin Nabi sallallahu alaihi wasallam dhahaba yata'akharu fa'auma ilaihi wa shalla bihim. Setelah ketika Abdurrahman bin Auf merasakan kedatangan Nabi, maka Abdurrahman bin Auf mulai mundur. Tidak enak jadi imam sedangkan makmumnya Rasulullah. Tapi Rasulullah berisyarat pada Abdurrahman bin Auf untuk tetap jadi imam. Fasalla bihim, kemudian Abdurrahman sholat bersama para sahabat itu. Falamma sallama qama an-nabiy sallallahu alaihi wasallam wa qumtu faraka'na ar-raka'ata allati sabaqatna. Setelah Abdurrahman itu salam sholat, maka Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam berdiri, dan saya juga berdiri. Kemudian kami lakukan satu rakaat yang ketinggalan, yang mendahului itu yang ketinggalan, yaitu masih tersisa satu rakaat. Kami lakukan satu rakaat yang tersisa itu. Haddatsana Umayyah bin Bislamah wa Ahmad bin Abdul A'la qala haddatsana al-Mu'tamiru an abihi qala, ayah Mu'tamir berkata, haddatsani Bakr bin Abdullah an ibnil Mughirati an abihi anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam masaha ala khuffaini, bahwa Nabi Muhammad, kata ayah kata Mughirah, bahwa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengusap
dua mujah. Wal muqaddami ra'sihi wa ala imamatihi, dan Rasulullah mengusap dengan air kepalanya bagian depan, dan sisanya serban beliau basuh. Wa haddatsana Muhammad bin Abdul A'la qala haddatsana al-Mu'tamiru an abihi an Bakrin an Anil Hasan bin al-Mughirah an abihi an Nabi sallallahu alaihi wasallam bimithlihi. Hadisnya siapa itu? Hadis Anil Mu'tamir an abihi. Hadisnya Muhammad bin Abdul A'la sama dengan hadisnya siapa itu? Umayyah bin Bisdom dan Muhammad bin Abdul A'la. Persis ya, bin Selihi, bukan bin Ahwihi. Wa qala wa haddatsana Muhammad bin Basharin, Muhammad bin Hatim jami'an an Yahya al-Qaddani. Qala Ibnu Hatim haddatsana Yahya Ibnu Sa'idin an Taimiyyi an Bakri bin Abdullah an al-Hasani an bin al-Mughirah ibn Syu'bah an abihi qala Bakrun wa qad sami'tu min ibn al-Mughirah anna nabiyyah. Kata Bakar, dan saya benar-benar telah mendengar dari Ibnu al-Mughirah bahwa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tawaddu'a berwudu famasaha bi nasyatihi, kemudian Rasulullah mengusap ubun-ubun Rasulullah wa alal imamati wa alal khufaini, dan kedua sorban diusap Rasulullah dan kedua mujah beliau. Wa haddatsana Abu Bakar ibnu Abi Syaibah wa Muhammad bin al-Ala yaqala haddatsana Abu Muawiyah al-tahwilu sanad wa haddatsana Ishaqu qala akhbarana Isa ibnu Yunus kilahuma anil Amashi, kedua-duanya siapa itu? Isa dan Abu Muawiyah itu sama-sama dari Amash, kilahuma anil Amash. Anil Hakim dari Imam Hakim, Anil Hakam ya. An Abdurrahman ibn Abi Layla an Ka'b bin Ujrata an Bilalin. An Rasulullah, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam masaha ala al-khuffaini wal khimari, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengusap di wudunya itu dua mujah dan kerudung. Kerudung itu maksudnya di orang laki-laki adalah serban. Serban Rasulullah yang diusap. Sebagai meneruskan kepala ya. Fi hadis Isa haddatsani al-Hakam haddatsani Bilalun wa haddatsanihi Suwaid bin Sa'idin. Qala haddatsana Aliyun yani ibn Musir anil Amash bi hadzal isnadi. Di hadisnya Isa adalah redaksinya begini, wa haddatsani al-Hakamu. Saya diceritakan hadis oleh Hakam, kata Hakam saya ceritakan oleh Bilal. Kemudian hadis itu kata Bilal diceritakan hadatsanihi. Kata siapa itu? Isa. Saya juga diceritakan hadis itu oleh Suwaid bin Sa'id. Kata Suwaid, saya diceritakan oleh Ali. Maksudnya adalah Ali bin Mushir anil Amash dengan sanad persis di atas itu. Wa qala fil hadis ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di hadisnya Amash, di hadis Isya, beliau berkata ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, meriwayatkan hadis yang bersumber dari Hakam itu ya maksudnya ya. Kita kembali ke asyarahnya. Babul masih ala nasyati wal imamati. Qawluhu wa haddatsani Muhammad bin Abdullah ibn Zigin qala haddatsana Yazid yani ibn Zurai'in qala haddatsana Humaydun ad-Dawil qala haddatsana Bakr bin Abdullah al-Muzanni an Urwata ibn al-Mughirah ibn Syu'bah nabihi. Qala al-Hafiz Abu Ali al-Ghassani qala Abu Mas'ud ad-Dimashqi hakadha yaqulu Muslim fi hadits ibn Buzai'in an Yazid bin Zurai'in anil Mughirah Urwah bin Mughirah. Wa khalafahu an-nas faqulu fihi Hamzah bin Mughirah badala Urwata. Hafidh Imam yang hafal hadis yaitu Humaid bin Abu Ali al-Ghassani ya, bukan Humaid. Abu Ali al-Ghassani berkata begini, bahwa Abu Mas'ud ad-Dimashqi berkata, redaksi yang disampaikan oleh Imam Muslim
di hadis sumber Ibnu Buzai dari Yazid bin Zurek adalah berbunyi an Urwah bin Mughirah an Urwata bin Mughirah. Begitu redaksinya Imam Muslim, begitu susunan sanadnya. Tetapi ulama yang lain, manusia itu maksudnya ulama yang lain berbeda dengan Imam Muslim. Ulama yang lain di hadis itu bunyinya begini, Hamzah ibnil Mughirah sebagai gantinya Urwah. Jadi Urwah oleh ulama yang lain diganti dengan Hamzah bin Mughirah. Di Imam Muslim Urwah bin Mughirah, tapi di ulama yang lain Hamzah bin Mughirah. Wa amma Abul Hasani Ad-Daraqutni fa nasabal wahna fihi ma huwa fi ila Muhammad bin Abdullah bin Buzai la ila muslimin. Hadza akhir kalamil Ghassani. Adapun menurut Imam Abul Hasan, Imam Ad-Daraqutni, itu beliau menilai kesalahan itu kesalahan susunan sanad itu adalah dilakukan oleh Muhammad bin Abdullah bin Buzai, bukan Muslim, bukan Imam Muslim yang mengganti siapa itu Hamzah diganti dengan Urwah. Itu adalah Muhammad, bukan Imam Muslim. Inilah akhir daripada komentar atau penjelasan Imam Al-Ghassani. Qala qadi Iyadun Hamzah ibnul Mughirah huwa sahihu indahum fi hadzal hadisi. Wa idama Urwatu ibnul Mughirah fi al-ahadits al-ukhari. Wa Hamzatu Urwanu ibnani lil Mughirah wal haditsu marwiyun anhuma jami'an. Kemudian kata qadi Iyad, Hamzah bin Mughirah itulah yang benar menurut ulama ahli hadis, bukan Urwah bin Mughirah di hadis ini tetapi Urwah bin Mughirah itu di hadis-hadis yang lain. Kemudian Hamzah dan Urwah itu sama-sama putra Mughirah. Kemudian kedua hadis itu bersumber dari kedua ulama ini, kedua-duanya. Lakin riwayat Bakr bin Abdullah bin Muzani namahu an Hamzah al Mughirah. Tetapi riwayatnya Bakar itu dari Hamzah bin Mughirah dan salah satu anak Mughirah, Wani bin Mughirah, Musamman tidak disebut namanya.